Pernah kebayang nggak sih kalau Cilacap itu punya cerita yang, wah, jauh lebih dalam dan menakjubkan dari yang kita kira? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba tebak, apa hubungannya mata bajak, alat petani yang sederhana banget itu, dengan sebuah pusat industri modern yang super besar? Nah, inilah misteri di balik nama Cilacap yang bakal kita pecahkan hari ini. Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam namanya sendiri. Jadi, ayo kita bedah asal-usul nama Cilacap, dan ternyata ceritanya nggak cuma satu loh. Oke, teori yang paling populer itu datangnya dari bahasa Jawa, dari kata cacap atau telacap, yang artinya yaitu tadi mata bajak. Dan ini bukan asal sebut loh, diyakini nama ini terinspirasi dari bentuk geografisnya. Coba deh lihat peta semenanjung Cilacap, bentuknya kan tajam menjorok ke samudra, persis banget kayak ujung mata bajak yang siap membelah tanah. Tapi tunggu dulu, ada versi lain nih dari Tanah Pasundan. Menurut teori ini, namanya dipecah jadi dua kata. Ci yang artinya air dan lacap yang artinya juga sama, daratan yang menjorok. Nah, dua teori ini bukan cuma soal bahasa ya. Keduanya ini cerminan sejati identitas Cilacap sebagai titik temu dua budaya besar. Makanya nggak heran kalau dialek, makanan, sampai tradisinya itu jadi campuran yang unik banget. Dan hebatnya lagi, nama ini tuh bukan sekedar cerita rakyat. Jauh sebelum Cilacap jadi pusat industri kayak sekarang, namanya udah tercatat di panggung dunia. Salah satunya oleh Thomas Stamford Raffles, yang menulis nama Cilacap di awal abad ke-19. Keren kan? Oke, sekarang kita putar waktu mundur jauh ke belakang. Ke sebuah era di mana Cilacap ini jadi semacam arena perebutan kekuasaan antar kerajaan. Ternyata, akar sejarah Cilacap itu jauh lebih dalam dari yang mungkin kita sadari. Jejaknya bisa dilacak sampai ke abad ke-9. Ada sebuah desa kuno bernama Donan, yang disebut dalam prasasti dari zaman Mataram kuno. Nah, desa inilah cikal bakal wilayah yang kita kenal sekarang. Selama ratusan tahun, wilayah ini posisinya strategis tapi juga rawan. Dia kejepit di antara dua kekuatan besar, Majapahit dan Pajajaran. Nasibnya berubah total waktu Pajajaran runtuh. Kekosongan kekuasaan itu akhirnya bikin wilayah ini kebelah dua. Bagian baratnya masuk ke wilayah Cirebon, sementara bagian timurnya dikuasai oleh Kesultanan Pajang. Nah, justru dari sejarah panjang perebutan pengaruh inilah lahir identitas Cilacap yang sejati. Konflik itu seolah memaksa budaya Jawa Banyumasan dan budaya Sunda untuk nggak cuma ketemu, tapi juga saling berinteraksi dan akhirnya menyatu. Perpaduan inilah yang jadi ciri khas Cilacap sampai sekarang. Eits, ceritanya belum selesai. Sebuah babak baru justru akan dimulai. Sebuah era yang bakal mengubah wajah Cilacap untuk selamanya. Setelah Perang Diponegoro selesai, Belanda datang dengan rencana yang sangat jelas. Mereka menggabungkan wilayah-wilayah yang ada, yaitu Dayah Luhur dan Adiraja. Lalu dari nol, mereka membentuk sebuah distrik administrasi baru yang diberi nama Cilacap. Dan untuk memimpin wilayah administrasi yang baru ini, Belanda menunjuk seorang bupati pertama, yaitu Raden Tumenggung Cakranegara III. Momen ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah pemerintahan Cilacap. Di bawah kendali Belanda, potensi Cilacap sebagai kota pelabuhan itu digenjot habis-habisan. Cilacap, begitu mereka menyebutnya, disulap jadi gerbang utama di pesisir selatan Jawa. Lewat pelabuhan inilah komoditas berharga seperti rempah, kopi, dan gula dikirim ke pasar dunia, yang otomatis memperkuat posisi Cilacap di panggung ekonomi global. Tapi transformasi Cilacap nggak berhenti di situ. Justru setelah Indonesia merdeka, perubahan terbesarnya baru akan terjadi. Di era kemerdekaan, peran strategis Cilacap justru makin krusial. Pelabuhan yang tadinya dibangun untuk kepentingan kolonial, kini beralih fungsi jadi urat nadi logistik bagi Republik Indonesia yang waktu itu masih sangat muda dan sedang berjuang untuk berdiri. Kalau kita bicara skala Cilacap di era modern, ini beneran mengesankan. Biar Anda kebayang ya, secara administratif, Cilacap adalah kabupaten terluas di seluruh provinsi Jawa Tengah. Fakta ini aja udah cukup buat menggarisbawahi betapa penting perannya di tingkat regional. Nah, inilah pilar-pilar utama yang menopang Cilacap modern. Ada pelabuhan samudranya, ada kilang minyak raksasa milik Pertamina, dan juga perannya sebagai pusat energi dan industri nasional. Semua ini bersinergi, mendorong Cilacap menjadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian Indonesia. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanannya, dari awal sampai akhir kita bisa melihat sebuah kisah tentang sebuah tempat yang nggak pernah berhenti menemukan kembali dirinya sendiri. Perjalanan ini benar-benar sebuah evolusi yang luar biasa.
Dari yang tadinya cuma jadi rebutan kerajaan, lalu jadi pusat dagang kolonial, dan sekarang jadi mesin industri vital bagi Indonesia. Dan semua ini dimulai dari sebuah nama yang terinspirasi dari mata bajak, sebuah alat sederhana yang membentuk takdir. Cilacap sudah berkali-kali membuktikan kemampuannya untuk membentuk takdirnya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, warisan baru apa lagi yang akan ia ciptakan selanjutnya untuk Indonesia dan juga untuk dunia?